Halo teman-teman, saya Dia Ayustianingrum dari Prodi Arsitektur Ugrik. Kali ini saya akan membagikan cara untuk menghitung RAP secara urut, step by step-nya mulai dari awal sampai akhir. Di sini saya mengambil contoh dari tugas mata kuliah RAP saya, yaitu rumah 2 lantai. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan gambar kerja rumah 2 lantai lengkap, mulai dari denah lantai 1 dan denah lantai 2, lalu denah fondasi, denah roof, denah kolom, lantai 1 dan lantai 2, denah balok, denah atap, serta denah kelistrikan dan denah plumbing untuk memudahkan dalam pengerjaan RAP nantinya. Langkah kedua yaitu kita mencari HSP atau harga satuan pekerjaan. HSP ini bisa dicari di internet, sumber-sumbernya dari Kementerian PUPR atau PPKRI atau pemerintah kabupaten dan kota setempat untuk HSP yang terbaru, atau bisa juga dicari di websitenya Mas Petruk. Di sini tersedia berbagai macam item pekerjaan, jadi kita bisa cari saja item yang kita butuhkan. Kita mencari pekerjaan beton. Di sini langsung ada item-item pekerjaan yang nantinya kita butuhkan untuk kita masukkan di HSP harga satuan pekerjaan. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk dalam format file Excel RAP. Pertama, kita masukkan data-data dari gambar kerja yang telah dibuat tadi. Untuk data yang kita input di sini yaitu item fondasi. Jadi tadi saya menggunakan dua tipe fondasi, yaitu fondasi batu kali dan fondasi footplat. Kita di sini bisa input ukuran fondasinya, lalu panjang fondasi serta jumlah fondasi footplat yang dipakai dalam gambar kerja rumah 2 lantai tadi. Lalu kita juga bisa input slope, ukuran slope. Tadi saya menggunakan dua tipe, yaitu 15-20 dan 15-35. Selanjutnya diinput juga data ukuran kolom, balok, ring balok, plat, tangga, lalu data ukuran dinding dan panjangnya. Setelah itu untuk pintu dan jendela juga diinput, lalu pola lantai menggunakan lantai apa, lalu untuk data plafon, ukuran luasan plafon, serta data plumbing, jadi panjang-panjang pipa yang digunakan dalam rumah 2 lantai tadi. Selanjutnya kita masuk dalam volume pekerjaan. Untuk volume pekerjaan kita harus hitung satu-satu, mulai dari pekerjaan persiapan, yaitu standarnya pembersihan lapangan, pemasangan pagar, sampai pengadaan air, administrasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita input volume pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini ada galian, urukan, menentukan fondasi tipe batu kali dan footplat tadi. Ini ukuran-ukurannya kita sesuaikan dengan gambar kerja yang telah kita buat tadi. Lalu ada pekerjaan fondasi. Untuk ukuran fondasinya kita sesuaikan. Tadi ada beberapa tipe, yaitu fondasi batu kali yang utuh, lalu fondasi batu kali yang persil, lalu ada footplat, kita sesuaikan ukurannya. Dan untuk memudahkan tadi agar tidak bolak-balik ke file gambar kerja, maka kita bisa linkkan ukuran-ukuran untuk membuat volume ini dari data-data yang sudah kita input tadi. Lalu pekerjaan selanjutnya ada pekerjaan beton. Ini untuk footplat, pedestal, slope, kolom. Ini ukuran-ukurannya juga kita sesuaikan dan kita linkkan dengan data yang kita buat tadi. Selanjutnya pekerjaan aluminium,
Ini untuk kusen dan pintu jendela. Ukuran-ukurannya sudah kita masukkan ke dalam data tadi. Lalu pekerjaan dalam pintu, pekerjaan dinding, ini panjang tingginya kita ambil datanya dari yang sudah kita input tadi juga. Lalu ada pekerjaan sanitasi, ini jumlah item-itemnya ini kita ambil dari gambar kerja ini tadi yang sudah kita buat. Lalu pekerjaan plumbing, pekerjaan penutup lantai dan dinding, ini juga tipe-tipe lantainya kita bisa ambil dari gambar kerja yang telah kita buat dan kita pilih tadi. Lalu pekerjaan kunci dan kaca, pekerjaan elektrikal, western, pekerjaan apian dan langit-langit, pengecatan. Untuk RAV ini saya pisahkan perhitungannya untuk lantai 1 dan lantai 2. Jadi tinggal disesuaikan saja. Tadi data-datanya dimasukkan ke dalam volume pekerjaan ini. Untuk mengerjakan volume pekerjaan harus benar-benar teliti karena akan berpengaruh untuk kedepannya nanti, karena ini adalah dasarnya untuk perhitungan RAP. Jadi harus disesuaikan betul-betul dengan gambar kerja yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita masuk ke rincian RAP. Dalam rincian ini berisi seperti rangkumannya, yaitu ada jenis-jenis pekerjaannya, lalu ada volume, dan di sini sudah muncul harga satuan yang sudah kita download atau search di internet tadi. Untuk harga HSP yang terbaru sudah kita masukkan di sini. Caranya untuk memudahkan memasukkan nilai harga satuan pekerjaan di sini, saya tadi mendownload salah satu file HSP dari internet, lalu dijadikan format file Excel, lalu HSP yang sudah menjadi file Excel itu saya kopikan di dalam file ini, dalam file Excel ini. Kita tinggal tambahkan new sheet ini, lalu kita membuat sheet baru, lalu di copy dan pastekan HSP yang sudah kita download tadi. Untuk standar harga satuan pekerjaan 2024 tahun yang sesuai dengan tahun yang terbaru. Lalu setelah semuanya sudah lengkap, saya kembali ke rincian RAP. Saya tinggal linkkan nilai harga satuan ini ke tab yang kita sudah membuat HSP tadi. Misalkan kita mengambil contoh pekerjaan pembersihan lapangan. Ini untuk harga satuannya kita bisa linkkan di standar HSP tadi. Misalkan ini untuk pembersihan lapangan dan perataan, kita bisa linkkan pembersihan lapangan ini. Untuk uraian pekerjaan yang ada di HSP pembersihan lapangan dan perataan ini, kita linkkan nilai harganya. Begitu juga seterusnya, bisa dilinkkan di tab yang HSP ini agar memudahkan dalam pengerjaan, serta memudahkan jika nanti ada revisi-revisi. Kita melengkapi rincian RAP ini sampai
semua pekerjaan selesai, sampai pekerjaan pengecatan dan pekerjaan terakhir lain-lainnya, sesuai dengan volume yang telah kita buat tadi. Jadi ini adalah rekap pekerjaannya beserta harga satuan pekerjaannya. Untuk selanjutnya, ini rekapitulasi adalah penyederhanaan dari rincian RAP tadi. Jadi yang ditampilkan hanya jenis pekerjaan dan harganya saja. Total harga dan jumlah PPN ini ada dalam rekapitulasi RAP-nya. Selanjutnya kita masuk dalam bobot pekerjaan. Di dalam bobot pekerjaan ini yang kita butuhkan yaitu jenis item pekerjaan tadi, mulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan akhir yaitu pengecatan dan pekerjaan lain-lainnya. Lalu ada volume per item pekerjaan tadi kita masukkan. Lalu ada harga satuan HST tadi kita masukkan ke dalam sini untuk per itemnya. Lalu untuk harga item ini kita dapatkan dari mengalikan harga satuan dengan volume per item pekerjaannya tadi. Didapat untuk harga per item pekerjaannya. Setelah sudah dihitung semua harga per item pekerjaannya, kita bisa jumlahkan semuanya itu, dijumlah, dan kita mendapatkan hasil total harga rumah 2 lantai tadi dari penjumlahan harga per item pekerjaannya tadi. Setelah itu, kita membuat bobot pekerjaan dalam persennya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita bisa menghitung dengan harga per item pekerjaan, harga salah satu item pekerjaan itu kita bagi dengan total harga seluruh pekerjaan tadi dikali 100. Jadilah bobot pekerjaan per item dalam persen. Itu dilakukan untuk setiap item pekerjaan dibuat dihitung bobotnya dalam persen. Jadi hitung satu-satu mulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan yang terakhir pengecatan dan lain-lainnya. Setelah bobot pekerjaannya dihitung, dijumlahkan seluruh bobot itu per itemnya dijumlahkan, lalu ketemu angka nanti 100% bobot item pekerjaan. Jadi untuk lantai 1 dihitung sendiri, lantai 2 untuk lantai 1 dihitung sendiri, untuk lantai 2 juga dihitung sendiri agar memudahkan saja. Lalu total bobotnya dijumlahkan lantai 1 dan lantai 2 dan didapatkan nilai bobotnya 100%. Selanjutnya kita masuk dalam time schedule, yaitu pembagian pekerjaannya. Di sini yang kita butuhkan pertama jenis item pekerjaannya kita masukkan, lalu harga per item pekerjaan tadi juga kita masukkan. Setelah itu bobot dalam persen per item pekerjaannya tadi kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan juga waktu pengerjaannya. Di sini saya per waktu 5 bulan. Untuk tiap bulannya ada 4 minggu, jadi totalnya ada 20 minggu. Lalu di sini kita mulai membagi pekerjaan. Kita sebagai perencana harus membagi pekerjaan itu dengan seefisiensi mungkin, mengingat kita kan juga dikejar waktu juga. Jadi
membagi pekerjaannya itu harus terus ada pekerjaan yang berjalan. Jadi tidak boleh nanti ada pekerjaan yang tunggu-menunggu terlalu lama atau nanti menimbulkan perpanjangan waktu, dan perpanjangan waktu itu juga membuat rugi karena pasti ada peningkatan biaya juga. Jadi untuk pembagiannya, pertama untuk pekerjaan persiapan saya membaginya mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir, karena di dalam pekerjaan persiapan itu kan ada pekerjaan pembersihan, ada pekerjaan air dan listrik untuk pekerja, administrasi dan lain-lain, itu dilakukan selama pembangunan dari awal sampai akhir. Jadi saya plotkan dari minggu pertama sampai minggu ke-20. Lalu untuk pekerjaan tanah saya plotkan mulai minggu 3, karena untuk minggu pertama dan kedua saya spare waktu untuk pembersihan lahan dan sebagainya, untuk pembersihan lahan, penyiapan mungkin rumah kerja untuk tukang dan lain-lainnya. Lalu untuk pekerjaan selanjutnya pondasi, saya mulai dalam minggu ketiga juga bersamaan dengan pekerjaan tanah. Jadi kalau kita merencanakan time schedule itu sebisa mungkin pekerjaan harus tetap berjalan. Jadi ada beberapa item pekerjaan yang nanti bakal overlapping juga ke depannya, karena supaya kita bisa efisiensi waktu saja. Seperti itu. Jadi untuk pekerjaan tanah dan pekerjaan fondasi kita bisa lakukan berdampingan begitu. Lalu untuk pekerjaan beton kita masuk satu mingguan setelah kita memulai pekerjaan tanah tadi. Jadi kita overlappingkan 1 minggu setelahnya. Untuk pekerjaan beton saya bagi menjadi 7 minggu. Lalu selanjutnya pekerjaan aluminium mengikuti saya plottingkan setelah pekerjaan beton hampir selesai dengan dibarengi dengan pemasangan pekerjaan dinding. Untuk pekerjaan dinding dan pekerjaan beton ini, misal pekerjaan beton sudah berjalan 50% atau lebih, kita bisa masuk ke pekerjaan dinding, karena kan agar waktunya tidak terlalu lama, jadi pekerjaan dinding bisa dimulai dahulu. Setelah pekerjaan dinding berjalan 50% lebih, kita bisa masuk ke pekerjaan kusen-kusen juga. Lalu untuk pekerjaan plumbing, seperti pipa-pipa itu kita bisa lakukan berbarengan dengan mungkin pekerjaan tanah ya. Jadinya pipa-pipanya bisa diaturkan dahulu bersamaan dengan pekerjaan tanah dan fondasi. Lalu untuk pekerjaan lantai dan dinding, ini juga bisa masuk setelah pekerjaan dinding itu berjalan, bisa mulai dipasang pekerjaan lantai. Untuk pekerjaan instalasi listrik ini juga bisa dimulai setelah pekerjaan dinding sudah hampir selesai. Sebelum pekerjaan dinding itu dihitung, karena kita harus memasang kabel-kabel listriknya. Mungkin ada yang di dalam tembok atau bagaimana, itu bisa di-overlappingkan dengan pekerjaan dinding tadi. Lalu setelah item-item
seperti kelistrikan, lalu pintu, dan lain-lain terpasang, bisa dilakukan pekerjaan finishing seperti plesteran, pengecatan untuk untuk item pekerjaan yang terakhir. Lalu untuk lantai 2 juga pembagiannya hampir sama. Jadi ini ada pekerjaan beton untuk lantai 2. Kita mulainya setelah pekerjaan beton lantai 1 itu sudah mencapai 75% atau lebih. Kita bisa memulai pekerjaan beton yang lantai 2-nya. Yang lantai 1 ada tingkat dengan pekerjaan dinding. Lalu ada pekerjaan kusen lantai 2, pekerjaan dinding lantai 2. Pekerjaan dinding lantai 2 juga dilakukan setelah pekerjaan betonnya itu sudah hampir kering gitu ya. Seperti 70% ke atas itu pekerjaan dinding lantai 2 sudah bisa masuk. Dan dilanjutkan pekerjaan kusen lantai 2 juga, dan pekerjaan instalasi listrik lantai 2 juga. Jadi fase urutannya itu ketika pekerjaan beton sudah hampir selesai, bisa langsung masuk ke pekerjaan dinding dan pekerjaan arsitektural lainnya. Lalu setelah item-item kelistrikan dan kusen dan lantai terpasang, ada lantai 2 juga sudah bisa masuk tahap item pekerjaan finishing seperti plesteran dan pengecatan juga. Jadi untuk bagiannya ini dalam minggu-minggu pertengahan bulan ketiga dan bulan keempat, minggu-minggu pertengahan minggu ke-9 sampai 16 ini dibagi terdapat pekerjaan yang banyak pekerjaannya untuk minggu ke-9 dan ke-16 ini. Jadi untuk pekerjaan sisa-sisanya terakhir seperti finishing dan pengecatan dan pengecekan lain-lainnya bisa dibagi ke minggu akhir-akhir seperti minggu ke-19 dan 20 ini. Jadi untuk cross check akhir item-item yang kurang atau pengecekan gitu. Setelah itu kita membuat summary-nya. Jadi kita jumlah setiap minggu ini, kita bisa jumlahkan pembagian bobotnya tadi ke dalam prestasi mingguan atau rencananya ini. Kita jumlahkan, jadi misal di minggu ketiga ada 3 item pekerjaan, jadi kita jumlahkan. Jadi di sini kita jumlahkan 3 item pekerjaan tadi. Kita jumlahkan dari minggu pertama sampai minggu ke-20. Setelah itu kita membuat prestasi mingguan kumulatifnya. Jadi kita buat rencananya, yaitu caranya kita pertama masukkan data yang minggu pertama dulu. Minggu pertama 1 item pekerjaan, lalu selanjutnya minggu kedua. Caranya adalah item pekerjaan tadi kita tambahkan item pekerjaan minggu pertama tadi, kita tambahkan dengan jumlah item pekerjaan yang minggu kedua.
Ini kita buat tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh progres rencana kita. Jadi nilainya nanti akan bertambah. Jadi ini 0, 2, 9. Jadi ini untuk mengetahui progres kita seberapa persentase naiknya. Setelah itu, setelah menghitung dari minggu pertama sampai minggu ke-20, kita akan mendapatkan jumlah 100 ini. Untuk jumlah ini adalah tanda bahwa pekerjaannya sudah finish. Setelah itu kita akan membuat kurva S-nya dalam time schedule ini. Caranya dengan kita masuk ke tab insert, lalu ada chart, kita pilih yang line with marker. Ini sudah muncul chartnya ini, kita klik kanan lalu select data. Muncul seperti ini, select data source, kita add, lalu series name-nya sudah dikosongin, series value-nya kita isi dengan data persentase rencana tadi. Kita klik, kita drag semua datanya dari minggu pertama sampai minggu ke-20 yang 100 tadi. Kita sudah, kita oke. Kita oke lagi. Sekarang sudah muncul chartnya atau kurvanya. Sekarang kita atur untuk ditempatkan di diagram time schedule ini. Kita akan hapus nilai-nilai atau value yang tidak kita gunakan, yang dihapus. Ini juga dihapus, selain ini dihapus, judul chartnya dihapus juga. Setelah itu, setelah bersih seperti ini, kita bisa klik kanan, format plot area. Jadi kita atur untuk fill-nya kita no fill, bordernya kita no line. Ini bertujuan agar chartnya ini kita nanti bisa transparan. Untuk no fill-nya kita no fill, bordernya kita no line juga. Oke, sudah. Sekarang kita paskan chart ini ke dalam pembagian minggu tadi. Kita bisa drag saja seperti ini. Kita bisa paskan titiknya dari titik minggu pertama sampai minggu ke-20. Secara manual saja kita paskan. Titiknya dari minggu pertama sampai minggu ke-20. Seperti ini. Baiklah, sekarang sudah jadi time schedule kurva S diagramnya dari perhitungan RAB, perencanaan rumah 2 lantainya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.